Ayam petelur merupakan unggas yang ditujukan untuk menghasilkan telur yang menjadi sumber protein bagi manusia. Ayam tersebut merupakan hasil pemuliaan yang diberikan pakan dengan komposisi sesuai agar menghasilkan telur sesuai dengan keinginan manusia. Demi produktivitas telur yang optimal, ayam tersebut kerap ditempatkan di kandang yang sempit dengan tujuan mengurangi gerak yang menghabiskan energi. Di sisi lain, Islam memberikan panduan mengenai etika terhadap hewan. Bagaimana Islam dan ilmu peternakan memandang kasus tersebut? Pengertian. Menurut Tugianti dan Irianti 2012, kandang bateri merupakan kandang yang terbuat dari bilah bambu yang dilengkapi tempat minum dan tempat makan dari pipa paralon. Menurut Purba, selain menggunakan bahan dari bambu, kandang bateri juga menggunakan bahan dari kawat. Menurut Kesuma 2019, kandang bateri dapat berisi satu atau lebih ekor ayam. Kandang ini merupakan sistem alas berlubang atau kawat. Kandang bateri berbentuk segi empat yang disusun secara berderet memanjang dan bertingkat 2 atau lebih. Menurut Nasruddin 2003, kandang bateri memiliki ukuran, model, bahan pembuatannya berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Industri unggas di Indonesia. Setelah kelompok kami mencari berbagai info, kelompok kami bisa menyimpulkan bahwa industri unggas di Indonesia termasuk industri yang sangat besar. Akan tetapi, dalam mengembangkannya, para peternak unggas di Indonesia menggunakan sistem yang sangat kejam. Hal ini mungkin dampak dari banyaknya peternak di luar negeri yang menggunakan sistem yang sama. Mengapa peternak memilih kandang baterai? Yang pertama, kandang baterai mudah dibersihkan. Kebaikan kandang sistem baterai adalah lantai kandang yang selalu bersih karena kotorannya jatuh ke tempat penampungan. Yang kedua, telur hasil produksi relatif bersih dan mudah dikumpulkan. Jumlah ayam sebanyak 1 ekor dalam satu kandang baterai memberikan hasil terbaik, yaitu konsumsi pakan konversi. Yang ketiga, mudah memantau kondisi hewan ternak. Keuntungan pemeliharaan pada kandang baterai memudahkan pengontrolan penyakit dan kotoran agar mudah dibuang sehingga penyebaran penyakit menjadi lebih sedikit. Yang keempat, ada meningkatkan produktivitas. Kandang baterai menurunkan pakan 5-25 gram per ekor per hari pada ayam pembibit dan meningkatkan kualitas kerabang telur. Yang kelima, pertambahan bobot. Pertambahan bobot badan tinggi yaitu pada pemeliharaan di kandang baterai dengan berat ayam rata-rata 116,61 gram per ekor dan terendah pada kandang postal di mana berat ayam rata-rata 108,75 gram per ekor. Yang keenam, itu ada konsumsi pakan rendah. Pemeliharaan ayam di kandang baterai lebih baik daripada pemeliharaan di kandang postal. Dilihat dari hasil pengamatan konsumsi pakan, pertambahan bobot badan, dan konversi pakan. Yang ketujuh, ada kualitas karkas yang baik. Berdasarkan hasil penelitian kualitas karkas ayam kampung, lebih baik di kandang baterai daripada di kandang umbaran. Ditinjau dari bobot potong, bobot karkas, persentase karkas, bobot non-karkas, dan persentase non-karkas. Dan yang terakhir adalah pertumbuhan yang optimal. Nilai FCR pada ayam yang diletakkan pada kandang baterai adalah sebesar 35 dan untuk tipe kandang postal yang lebih luas sebesar 37, di mana semakin rendah nilai FCR maka semakin tinggi tingkat disensi ransum. Dengan berbagai kelebihannya, tentunya tidak salah jika peternak memilih tipe kandang baterai untuk dijadikan tipe kandang pada peternakan mereka. Saya akan menyampaikan beberapa alasan mengapa sistem kandang baterai harus segera ditinggalkan oleh para peternak. Yang pertama adalah karena tidak ramah ternak. Ternak dipaksa untuk tinggal di dalam kandang yang sempit dan berjejal dengan hewan yang lain. Kemudian yang kedua adalah hewan akan mengalami kelumpuhan karena ayam dipaksa untuk berdiri dalam jangka waktu yang lama di atas batang besi, yang lama-kelamaan akan menyebabkan osteoporosis pada ayam, kemudian akan menyebabkan kelumpuhan. Yang ketiga adalah investasi awal untuk kandang sangat besar karena kandang baterai didesain untuk tinggal satu hewan ternak saja sehingga membutuhkan bahan yang sangat banyak yang tentunya akan membutuhkan dana yang besar. Kemudian yang keempat adalah pembersihan kotoran tepat waktu dan tidak boleh terlambat, karena jika terlambat akan menyebabkan bau yang sangat menyengat dan mengundang lalat, kemudian akan mengganggu penduduk sekitar. Kemudian alasan yang kelima adalah berisiko menyebabkan pandemi. Yang keenam adalah tingkat kematian pada ayam yang diumbar dan
ayam yang pada kandang baterai hampir sama. Kemudian yang ketujuh adalah pada sistem kandang ini membuat ayam mudah stres, yang membuat imun ayam turun, yang tentunya akan membuat ayam mudah terserang penyakit. Yang kedelapan adalah pemberian antibiotik pada ayam lama-kelamaan akan meninggalkan residu pada organ ayam yang tentunya ada pada daging dan telur. Kemudian yang kedelapan adalah terlalu kejam karena hewan dipaksa untuk hidup berjejal di dalam kandang. Penetapan hukum atau undang-undang penggunaan battery cages. Di Indonesia, kebijakan penggunaan kandang baterai belum ditetapkan, baik secara agama maupun secara hukum yang berlaku. Tetapi, ada beberapa gerakan yang sudah memulai untuk menentang penggunaan kandang baterai, seperti Check Free Indonesia yang diinisiasi oleh Animal Friends Jogja yang telah membebaskan beberapa perusahaan untuk meninggalkan kandang baterai, seperti Burger King, Unilever, Nestle, Millennium, dan lain-lain. Hal tersebut kami kutip dari Check Free Indonesia. Beberapa negara yang sudah menetapkan hukum pada battery checks. Yang pertama itu ada Swiss. Swiss melarang penggunaan battery check sejak 1 Januari 1992 dan menjadi negara pertama yang melakukan larangan kandang baterai untuk unggas. Yang kedua ada Swedia. Penggunaan kandang baterai sudah dinyatakan ilegal di Swiss sejak 1992 dan di Swedia sejak 1998. Untuk yang ketiga itu Uni Eropa. Di Uni Eropa sudah ditetapkan larangan kandang baterai tahun 2012 dengan disahkannya European Union Council Directive 1999. Arahan tersebut melarang kandang baterai konvensional di Uni Eropa mulai 1 Januari 2012. Pada yang terakhir Australia pada 25 Februari 2014, ACT atau The Australian Capitality Territory legislatif mengesahkan Animal Welfare atau Factory Farming, yaitu atau RUU Amandemen Kesejahteraan Hewan yang berisi pelarangan menggunakan kandang baterai. Selain keempat tersebut, masih ada beberapa negara yang sudah menetapkan kebijakan pada sistem ini, termasuk India, Amerika, Kanada, Bhutan, dan New Zealand. Battery cage dalam perspektif Islam. Sebelum kami menampilkan data yang kami ambil dari dalil nakli, kami terlebih dahulu menampilkan tanggapan dari mereka yang paham betul mengenai dunia peternakan sekaligus agama Islam. Yang pertama, menurut Meister, menurutnya Islam memang menggunakan hewan dalam ritual keagamaan, tetapi Islam menentang pengorbanan hewan untuk penelitian dan penggunaan kandang baterai. Selanjutnya ada dari Taman dalam jurnal yang berjudul The Concept of Corporate of Responsibility in Islamic Law. Beliau sependapat dengan Meister dan lebih menegaskan dan menggarisbawahi bahwa kekejaman yang dilakukan terhadap makhluk Tuhan sama sekali dilarang. Begitupun dengan tanggapan yang ketiga. Dari ketiganya, mereka setuju jika penggunaan kandang baterai adalah hal yang dilarang di agama Islam. Seperti yang kami katakan tadi, kami juga memberikan dalil nakli yang kuat mengenai hal ini atau battery cage. Yang pertama adalah hadis yang kami kutip dari kitab karangan Syekh Ali Jum'ah yang menerangkan kekerasan terhadap hewan itu sama sekali dilarang, dengan landasan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad yang menyatakan bahwa ada seekor unta yang sampai menangis di hadapan Rasulullah karena tidak dikasih makan atau disiksa. Dalil yang kedua kami ambil dari kitab karangan Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Konsep Hidup Ideal dalam Islam. Beliau memberikan landasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Hadisnya adalah seorang wanita yang masuk ke dalam neraka dengan sebab kejam terhadap kucing. Solusi yang bisa dilakukan yaitu ternak ayam yang dipelihara di kandang baterai sebaiknya sekali-kali dilepas di halaman pengumbaran atau disiasati dengan menggunakan kandang menghadap ke timur agar mendapat sinar matahari yang cukup, sehingga terhindar dari berbagai penyakit yang menyebabkan kelumpuhan hingga kematian. Selain itu, ukuran kandang juga harus diperhatikan, sekitar 45 x 45 cm dengan tinggi 25 cm. Dengan ukuran tersebut, ayam masih mendapat sedikit ruang gerak meskipun tidak leluasa. Menurut saya, pendapat di atas merupakan solusi terbaik, karena peternak tidak dirugikan dengan pembuatan kandang yang butuh lahan besar
dan ayam juga tidak terlalu tersiksa karena masih memiliki ruang gerak meski terbatas. Hal lain yang harus diperhatikan yaitu kebersihan kandang, makan, minum, vitamin, dan kelembaban udara.